opo. Jadi kayak gitu. Oleh karena itu, karena kelaziman dari ujub menjadi takabur, maka ujubnya atau bangganya juga kemudian dilarang sama sekali. Ya. Contoh daripada suatu yang ujub atau kemudian ujub itu contohnya begini. Pertama, a'jaba iblisu laknatullahi alaih biharihi. Iblis itu pernah dilaknat oleh Allah. Iblis itu dilaknat oleh Allah dengan laknat yang udah mentokan laknat. Ya. Mentok laknat Allah kepada iblis ini. Karena apa? Karena iblis itu bangga dengan apa yang ada padanya. Wa ghatarra bi nafsihi wa asrihi faqala. Dan kemudian dia pongah dengan perilakunya karena dia mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan apa itu engkau ciptakan dia Adam itu daripada tanah. Nah, ini yang menjadikan iblis itu bangga betul dan kemudian dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena asalnya adalah pokoknya sebenarnya apa itu Adam itu sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sehingga kemudian ketika Adam diciptakan juga malaikat juga tanya. Kalau protes sih enggak ya. Jadi malaikat tanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah ciptakan Adam? Ini firman Allah dalam surat Al-Baqarah, Allah bilang, "Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengatakan pada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, maka sesungguhnya aku akan menciptakan di muka bumi ini khalifah. Khalifah itu maknanya banyak, dimasuk kemudian makna khalifah itu pengganti. Nah, pengganti atas siapa? Sebenarnya sebelum Allah menciptakan apa itu manusia, Allah itu menciptakan namanya Bani Jan. Bani itu anak, Jan itu jin. Yang mereka adalah makhluk kanibal yang kerjaannya perang satu dengan yang lain. Mereka makhluk yang tinggi besar. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala sampai menyuruh malaikat untuk membunuh pada Bani Jan ini. Nah, maka ketika Allah berfirman kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, malaikat tanya kepada Allah. Qalu, malaikat mengatakan, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, apakah Engkau akan ciptakan di muka bumi ini orang-orang yang kerjanya berperang dan mengadakan tutupan darah? Sedangkan kami, para malaikat adalah nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, senantiasa memuji kepada Engkau dan mensucikan Engkau. Tapi Allah katakan qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah mengatakan, malaikat, kamu enggak tahu apa-apa. Kamu apa itu? Sungguhnya aku tahu terhadap apa-apa yang kalian enggak tahu. Maka kemudian Allah mengatakan, wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Wa idh qala rabbuka, dan ingatlah Tuhanmu mengatakan ya apa itu kepada malaikat, ini apa itu? Allah mengatakan usjudu li Adam, sujudlah kalian semuanya malaikat pada Adam. Fasajadu, maka semuanya malaikat sujud illa iblis. Nah, ini terjadi perbedaan ahli tafsir yang sangat kuat. Karena saya menekuni bidang tafsir, saya membaca banyak kitab tafsir, dan terjadi pertanyaan, iblis itu dari jenis jin apa malaikat? Ya? Nah, ini malaikat, ini pendapat yang kuat. Tapi ada yang mengatakan bahwa iblis itu dari jin. Nah, saya ambil pendapat yang paling kuat. Kenapa kemudian dikatakan bahwa iblis itu dari malaikat? Asalnya ketika Allah mengatakan wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam, wahai para malaikat, kata Allah, usjudu li Adam, sujudlah kalian semua kepada Adam. Fasajadu, maka sujudlah semuanya malaikat illa iblis. Nah, ini baru muncul kalimat iblis. Jadi Allah kemudian mengatakan, memerintahkan pada seluruh malaikat sujud kepada Adam. Semuanya sujud illa iblis. Muncul kalimat iblis itu di sini.
Nah, makanya pendapat yang berdasarkan ini semuanya, maka dia mengatakan bahwa iblis itu asalnya malaikat dan bahkan sadatul malak, malaikat yang paling agung. Iblis ini pernah, namanya Azazil ya, sebelum jadi iblis namanya Azazil. Dia pernah sujud pada Allah 6.000 tahun nggak jenggele, nggak angkat kepala, 6.000 tahun. Sehingga malaikat yang mulia dan semuanya doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, malaikat semuanya tahu bahwa Allah itu berkehendak untuk menciptakan iblis. Maka semuanya malaikat minta kepada Azazil agar didoakan mereka enggak menjadi iblis. Iblis apa itu? Azazil minta kepada Allah agar malaikat semuanya tidak jadikan iblis. Cuma Azazil lupa, dia tidak minta untuk dirinya kepada Allah. Nah ini ya. Oleh karena itu ketika Allah membolak-balik keadaan, satu yang tidak sulit bagi Allah. Sekarang baik, sebentar lagi nggak baik. Sekarang benar, sebentar lagi belangsak. Kayak begitu bisa. Sekarang belangsak, sebentar lagi benar kayak gitu. Nah, kasusnya iblis adalah seperti itu. Jadi pendapat mengatakan bahwa iblis itu asalnya Azazil, yang Azazil itu malaikat itu di sini. Walaupun kemudian ada pendapat juga yang mengatakan bahwa iblis itu dari setan. Allahu a'lam. Nah, iblis itu berasal dari jenis jin. Apa bedanya jin dengan setan? Kalau jin itu dari kata jan itu adalah nyala atau bara api jan. Kalau setan itu bukan setan itu sifat ya, bukan zat. Jadi setan itu sifat dari kata syatona, artinya yang membangkang. Itu setan. Oleh karena itu setan berjenis dua, ada jenis dari jin dan ada jenis dari manusia. Cuma ya enaknya, untungnya di sini bahwa karena banyak jenis jin yang apa itu, banyak jin itu setan dari jin, maka diidentik itu nggak pas ya. Identik itu member itu identik. Member. Ya, sehingga kemudian apa itu identik bahwa setan itu dari jin. Padahal ada setan dari jenis jin dan manusia. Maka firman Allah dalam surat An-Nas itu kalimatnya minal jinnati wan nas. Allah menjelaskan dengan al-waswasah yang diulang dari khannas. Jadi khannas itu adalah makhluk yang mengajak kepada kehancuran, itu khannas. Jenisnya adalah minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Cuma untungnya kita juga gak akan tega kalau kemudian mendapati orang yang ngajak kepada kejelekan kita cap sebagai setan. Kita punya tetangga, ini tetangga itu gak karuan, ngajaknya yang bukan ke masjid, bukan, tapi ngajaknya sono mangga besar, ngedugem maksudnya. Nah, itu masuk pada dunia gemerlap. Ayo, berani ngomong, setan mau kemana lu? Gak mungkin juga, ini untungnya kayak. Padahal setan-setan juga, jadi setiap orang atau setiap makhluk yang ngajak kepada kejelekan itu adalah setan. Oleh karena itu, karena kemudian yang paling banyak dari setan itu adalah jin, maka identik setan itu adalah jin. Seperti itu. Jadi makhluk yang namanya jin itu banyak banget. Ada yang bisa lihat jin? Ada? Ada yang pengen kasih ilmunya? Ada? Kalau pengen cari apa itu, kasih ilmunya supaya kita bisa lihat jin. Ada murid saya di Timur Banas. Pak, saya pengen melihat jin, bisa melihat jin yuk. Coba kasih ilmunya Pak. Saya bilang, udah, coba amalan ini insya Allah kamu akan dibukakan sehingga melihat jin. Itu tiap hari ketakutan sendiri. Saya telepon, Pak, waduh ini malah saya repot. Kenapa? Ke kantor itu melihat jin. Kemana melihat jin? Di rumah itu jinnya paling tengok. Bingung saya gitu. Nah sekarang terus gimana? Saya minta ilmunya Pak untuk gimana ngusir jin itu. Nah kalau ini saya nggak tahu ilmunya. Nah ini ya, jadi udah lebih bagus kan? Karena jin itu bentuknya juga jelek betul. Mungkin yang dirasakan di sini pada keluar. Ada yang tangannya dua, satunya itu segini, satunya panjang.
Ada yang kepalanya gede, jenggotnya panjang, kakinya kecil. Itu bentuknya kayak begitu. Oleh karena itu, jin ya kayak gitu. Nah, iblis itu termasuk daripada makhluk yang kemudian menurut ulama ada dua. Ada yang berasal dari jenis jin, ada yang berasal dari jenis apa itu manusia. Nah, ketika apa itu Nabi Adam diciptakan oleh Allah. Jadi Allah ciptakan Nabi Adam kan min salsalin kal fakhar. Dari tanah kering kayak tembikar. Tembikar itu kayak apa ya? Kayak gerabah. Bentuknya gede. Nabi Adam itu tingginya kalau dimeterin menurut ilmu hisab itu 70 meter. Jadi tingginya 70 meter dan panjangnya badan itu 7 meter. Saya yakin kalau masuk ke as-salam gak muat, saking gedenya. Nah, ketika itu jin itu masuk ke dalam tubuhnya Adam yang masih belum ada rohnya, masuk ke hidungnya, masuk ke dalam, mukul-mukul kepalanya, tong. Allah begini aja kok mulia, gitu. Nah, itu, nah, maka bangganya apa itu iblis kepada dirinya karena merasa lebih hebat dari Adam itu yang menjadikan Allah melaknat kepada iblis laknatullah alaihi. Fataradallahu min rahmatih, maka Allah menjauhkan apa itu iblis itu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya enggak usah bangga. Termasuk kemudian a'jaba'atun bi quwwatiha wa tarra bi sultaniha. Ada kaum Ad itu adalah kaumnya Nabi Hud. Kaum Ad itu besar-besar karena masih dekat dengan Nabi Adam. Jadi kalau pada Nabi Musa itu ada kaum namanya kaum Jabbarun. Kaum Jabbarun itu yang tinggal di daerah Kan'an. Jadi orang Bani Israel dulu asalnya eksodus keluar dari Palestina. Terus kemudian karena jayanya Nabi Yusuf di Mesir, maka banyak keluar ke sana. Cuma keluarnya orang-orang Bani Israel itu kemana saja. Nah, ketika ada kasus antara Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun, maka baliklah mereka ke tanah yang dijanjikan, tanah Kan'an. Jadi asalnya itu Palestina, itu tinggalnya Bani Israel itu. Termasuk Nabi Ibrahim itu kan orang tapi Nabi Ibrahim bukan Bani Israel ya. Nabi Ibrahim itu buyutnya Bani Israel. Nah, ketika kemudian dijanjikan tanah itu sudah terdampar dibuitih selama 40 hari, maka dijanjikan untuk Bani Israel itu menempati tanahnya. Maka yang didapati ketika itu ada qaumun jabbarun, makhluk yang tinggi besar. Jadi kemudian menginspirasi George Waker untuk bikin film raksasa, manusia raksasa itu. Karena di dalam kitabnya Imam Ibnu Katsir, di dalam kitab Quranul Azim menceritakan. Jadi 12 orang kepala suku Bani Israel yang oleh Nabi Musa itu kemudian diperintahkan untuk kemudian melihat di dalam itu. Ternyata di sana ada kaum yang besar dan kemudian 12 orang ini ditangkapin, dimasukin ke kantong. Dan untuk satu orang dikasih 1 buah anggur itu cukup. Oke, keturunan Nabi Adam yang tinggi-tinggi besar. Nah, kita ini diuntungkan, kita ini keturunan Nabi Adam yang kecil-kecil. Udah kecil pesek lagi. Coba kalau kemudian keturunan Yafis gitu, kayak orang Arab, orang Pakistan, itu keturunan Yafis, ganteng-ganteng, mancung-mancung. Cuma kepalanya insya Allah banyak yang botak. Cuma mancung-mancung itu, gagah-gagah. Nah, kalau kita keturunan ya serumput dengan Jepang, Korea, Cina dan sebagainya. Nah, kita jadi kayak gini. Nah, makanya itu ada kaum yang seperti itu sifatnya. Nah, oleh karena itu sebenarnya bagi kita sekalian, nah, ketika bicara tentang Nabi Hud alaihissalam, kaumnya itu besar-besar. Dan kemudian ditemukan penemuan arkeologi di daerah dekat Yordan sana, ada gedung itu yang tingkatnya 11 ke bawah bukan ke atas. Dan itu dindingnya itu coran baja yang dicor.
Nah ini yang kemudian dikatakan dalam Al-Quran kota Iram. Jadi Iram adatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad, itu karena Nabi Hud. Nah cuma masalahnya mereka ingkar karena merasa kuat, hebat, agar kemudian dia ingkar. Jadi mengatakan wa qalu man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat dari kami? Karena orangnya posturnya tinggi-tinggi. Ada orang namanya Anuh ini adalah masih keturunan Nabi Adam alaihissalam, yang ketika Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah bikin perahu, bikin kapal. Kan ini Nabi Nuh ini kan agak frustasi karena umatnya itu banyak yang ingkar. Jangankan umatnya, anaknya aja ingkar. Maka kemudian Nabi Nuh minta kepada Allah agar umatnya direndam. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal. Nah, membuat kapalnya Nabi Nuh alaihissalam itu mempersiapkan nanam kayu itu 100 tahun. Jadi kayu yang dibuat untuk kapal itu adalah 100 tahun ditanam. Nah, ketika itu dia bingung karena merintahkannya Allah kepada Nabi Nuh untuk membuat perahu atau kapal itu di atas gunung. Nah, kita kan tahu sendiri ngangkat kayu besar-besar di atas gunung, kayak apa caranya? Maka Nabi Nuh itu minta daripada keturunan Nabi namanya Anuh. Anuh itu orang yang sangat tinggi besar, dan dalam sejarah manusia daripada Nabi Adam dia lebih tinggi. Nah sehingga dikatakan dalam sejarah bahwa kalau Anuh ini jebur laut nggak sampai ke pinggang, ya mungkin sepaha, laut sepaha. Karena tingginya berapa ya? Kayak gitu. Nah makanya Anuh itu kuat, kemudian disuruh untuk kemudian ngangkatin kayu bantu Nabi Nuh alaihissalam untuk bikin kapal seperti itu. Ini luar biasa ya. Nah kembali kepada Nabi Hud alaihissalam tadi, kaumnya banyak ingkar pada Allah subhanahu wa ta'ala seperti itu. Ini maka disalahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fa'adzaqahumullahu 'adzabal khizyi fil hayatid dunya fil akhirah. Untuk orang-orang kaum Nabi Hud tadi, Allah kemudian azab mereka untuk di dunia dan di akhirat karena keingkarannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ghafala Nabiullah Sulaiman alaihissalam wa ala nabiyina afdal salatis salam. Faqala, adalah lalainya Nabi Sulaiman alaihissalam atas apa itu Nabi yang paling agung, paling utama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'at wafanna al-laila ala mi'ati imra'atin talidu kulla imra'atin waladan yujahidu fi sabilillah. Jadi Nabi Sulaiman itu punya cerita yang panjang. Dia keturunan daripada apa itu bapaknya seorang nabi yang luar biasa, raja, ya. Terus kemudian ketika bapaknya meninggal dunia, maka kemudian Nabi Sulaiman itu menggantikan bapaknya. Nah ketika jadi raja, maka kemudian Nabi Sulaiman itu istrinya 100 orang. Istri 100 orang. Gak usah gitu para jumin. Nabi Sulaiman itu 100. Nah, dia mengatakan kalau seandainya Allah berkenan, saya akan meniduri istri saya yang 100 dalam satu malam, supaya kemudian lahir anak-anak yang soleh 100 orang dan bisa menegakkan agama Allah. Nah, ini dianggap salah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu riwayat dikatakan bahwa Nabi Sulaiman pernah minta izin kepada Allah agar diizinkan untuk ngasih makan seluruh makhluknya. Kaya betul. Allah nggak izinkan itu. Sampai kemudian dia minta terus pada Allah, akhirnya diizinkan satu waktu saja. Maka disiapkan makanan dalam segala makanan untuk makhluk ini dan semuanya di tanah lapang yang luas. Dan ketika itu ya masih tanah lapang luas pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi Nabi Sulaiman itu Nabi Daud. Nabi Daud itu raja. Kemudian turun Nabi Sulaiman juga raja dan Nabi semuanya itu. Maka diizinkan oleh Allah untuk ngasih makan pada seluruh makhluk Allah yang jumlahnya sangat banyak itu. Nah, maka makanan disiapkan di tanah lapang itu, kalahnya itu habisnya sama ikan kecil namanya ikan sili itu. Habis, jadi dikasih makanan, dimakan, tapi habis sampai habis kayak gitu.
Maka ujungnya Nabi Sulaiman alaihissalam itu minta ampun pada Allah. Nah, untuk kebaikan saja orang nggak boleh ujub, apalagi untuk maksiat. Ngasih makan hamba Allah itu kan baik, sedekah. Mana yang nggak baik? Tapi karena seperti itu malah dianggap nggak baik. Jadi jangan ujub bangga seperti itu. Maka hati-hati sekali. Bagi kita sekalian, ketika kita bisa menghasilkan sesuatu dan ikhtiar kita akan kebaikan-kebaikan yang kemudian kita ikhtiarkan, maka kalau berhasil jangan ujub. Kenapa seperti itu? Yang kita dapatkan itu murni dari kita atau bukan? Bukan. Yang kita usahakan itu murni dari Allah. Cuma zahirnya kita tanpa usaha. Kalau seandainya Allah enggak menghasilkan hasil enggak, pasti enggak. Oleh karena itu apapun yang kemudian ada pada kita sekalian itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak boleh bangga, apalagi namanya sombong, enggak boleh. Apa saja harta. Kita usaha ibaratnya kaki jadikan kepala jadikan kaki kalau bisa. Ibarat. Kalau Allah enggak menghasilkan, enggak berhasil. Ya. Ini menunjukkan semuanya apapun yang ada pada kita sekalian adalah hakikatnya milik Allah, tapi dititipkan kepada kita sekalian. Lantas apa yang memberikan kita sombong atau bangga dengan itu? Tidak ada. Boleh. Cuma manusia kadang-kadang tadi bermasalahnya, manusia menganggap bahwa bangga itu wajar. Anaknya pinter bangga, betul. Kadang-kadang ele-elan sama tangga. Anak kamu kuliah di mana? Oh di UI. Oh kalah sama anak saya. Anak kamu kuliah di mana? Di IU. Ada aja. Ya, anak kamu ranking berapa? Di ITB. Oh ranking 1. Oh kalah sama anak saya. Anak saya ranking 0. Kacau orang itu ya. Maka nggak boleh apapun yang ada pada kita sekalian kita tidak boleh sombong. Tadi kesolehan bisa ibadah itu kan kesolehan. Tapi kalau menjadi kebanggaan yang akhirnya ujungnya kita merendahkan orang lain itu nggak boleh. Tampaknya ibadah tapi menjadikan kita merasa hebat daripada orang lain itu nggak boleh. Karena apa? Yang bisa kita lakukan atau bisa dapat itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sering buat ilustrasi. Kalau namanya titipan itu milik kita bukan? Bukan. Saya punya duit 10 miliar kontan. Mau pulang kampung, waduh, ini kayaknya nggak aman. Saya ada Pak Ratimin nggak pulang kampung, nggak. Udah kalau begitu tungguin rumah saya. Ada duit kontan 10 miliar. Atau duit saya titipin Pak Ratimin, duit saya 10 miliar titip sampean ya. Kira-kira kalau saya balik dari kamu, saya tanyakan nggak kalau Pak Ratimin? Hanya kan kalau nggak tanyakan, enak banget Pak Ratimin 10 miliar. Sama yang ada pada kita sendiri kayak begitu. Apapun yang ada pada kita sekarang, ilmu dari Allah, kesehatan dari Allah, pangkat jabatan dari Allah. Kita cuma dititip dong. Dulu ketika Bang Imat, kami ada forum diskusi dengan kelompok Salman, pembinanya Bang Imat itu tadi. Ketika Bang Imat itu selesai sakit Pak, itu stroke. Dan ketika stroke itu kalau ketemu saya mohon maaf, kayaknya saya itu kalau begini enaknya mati aja. Kaget saya. Kenapa Bang seperti itu? Saya itu bacaan Quran, saya hafal itu hilang semuanya. Bahkan kalau sholat saya mengulang-ulang gara-gara lupa Fatihah. Jadi kalau boleh sama Allah mati, saya minta mati aja. Jangan kayak gitu Bang. Karena apa? Itu tadi adalah milik Allah dititipkan pada Anda. Oleh karena itu kalau yang memiliki ngambil apa salahnya? Sama kita juga itu kesehatan, harta, jabatan, pangkat kita dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkenan untuk mengambil, apa salahnya Allah? Enggak salah. Oleh karena itu kita jangan seperti itu bangga kepada apa saja yang ada pada kita sekarang, termasuk kekuatan, kemuliaan, ilmu dan sebagainya itu adalah milik Allah yang kemudian Allah titipkan pada kita sekalian. Repotnya titipan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita sekalian itu tidak sekedar itu, Pak. Nanti kita bertanggungjawabkan. Jadi apapun yang dititipkan oleh Allah kepada kita sekalian itu harus kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya bahkan hadisnya supaya kita kuat. Nabi mengatakan
la yazalul 'abdu yaumal qiyamah illa yus'al an arba'. Tidak bergeser kaki seorang hamba nanti di hari kiamat kecuali akan ditanyakan pada 4 hal. Apa itu? An umrihi fima afna, an umrihi fima afna. Umurnya dihabiskan untuk apa? Jadi umur kita ini per detik itu ada hisabnya. Yang kedua, wa an ilmihi lima amila bihi. Ilmunya digunakan untuk apa? Ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian itu digunakan untuk apa? Untuk petentang-petenteng, untuk cari pengaruh, untuk supaya bisa diangkat jadi bupati atau DPRD paling apesnya, atau biar terkenal di masyarakat. Semuanya akan dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa an malihi min aina ayyatasabahu wa ilaina anfaqtahu. Harta itu 2 pertanyaannya. Dari mana dia didapat dan kemana dibelanjakan. Oleh karena itu dengan ketiga ini, maka orang banyak memilih untuk menjadi orang miskin. Ya. Beda dengan orang assalam. Orang assalam kan doanya mana santri Tuhan, Allahumma ya ghani ya hamid, itu minta kaya. Enggak dosa, enggak dosa. Cuma Nabi itu doanya Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa hsurni ma'al masakin. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang miskin, matikanlah aku sebagai orang miskin, dan himpunlah aku bersama orang miskin. Nabi Muhammad jadi dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW seperti itu, kabul oleh Allah. Kenapa? Orang miskin itu enteng, hisabnya enggak lama-lama. Apa yang berhisab? Loh, hisab itu kalau kemudian kita merujuk pada kitab Zumratul Wa'idin, kalimatnya Zumratul Wa'idin, golongan orang-orang yang dijanjikan, kitabnya itu. Ketika itu matahari diturunkan oleh Allah sekitar 1 sampai dengan 2 mil. Padahal sekarang ini kalau menurut ahli astronomi, kalau matahari itu diangkat oleh Allah 10 mil dari garis idarnya, bumi ini akan beku, Pak. Dan kalau kemudian diturunkan oleh Allah 10 mil di bawahnya lagi, bumi ini akan terbakar. Ini intervalnya cuma 10 mil ke atas ataupun ke bawah. Kalau ke atas 10 mil, bumi ini akan beku. Tapi kalau ke bawah 10 mil diturunkan, bumi ini akan hangus. Nah, kira-kira kalau kemudian orang diturunkan, matahari diturunkan sampai dengan di atas kepala ini sekitar 1 sampai 2 mil, kira-kira panasnya kayak apa? Imam Ibnu Katsir merujuk dari pendapatnya Imam At-Tabari, Imam Ibnu Jarir, apa itu diambil oleh Imam Ibnu Katsir. Ketika itu orang berenang dengan keringatnya. Jadi berenang dengan keringatnya. Saya nggak tahu kalau orang berenang keringatnya itu panasnya berapa derajat. Sebutkan ada orang yang terendam dengan keringatnya, ada selutut, ada sepinggang, ada sedada, ada sampai mulut tenggelam sama sekali. Benar kan? Dosanya masing-masing. Kira-kira panasnya kayak apa? Jadi kalau seperti itu kira didihnya keringat kayak apa ya? Itu yang terjadi. Nah, makanya orang berbeda merasakannya terhadap itu semuanya tergantung pada kebaikan dan dosanya ketika hidup di dunia. Makanya disebutkan dalam kitab itu bahwa orang itu sampai kemudian teriaki nabi-nabinya. Pertama teriaki Nabi Adam, ya aban nas isfa' lana fi yaumi hadza. Wahai bapaknya manusia, berikanlah kami syafaat pada hari ini. Nabi Adam mengatakan, saya enggak bisa ngasih syafaat pada kamu, karena saya dulu diusir oleh Allah dari surga. Yang menyebabkan kamu itu di dunia susah-susah itu karena aku buat kesalahan, sehingga kemudian aku diusir dari surga. Mintalah kamu kepada apa itu Ibrahim. Nabi Ibrahim minta diberikan lagi. Ya Khalilullah, isfa'lana fi yaumi hadza. Wahai kekasih Allah, berikanlah kami syafaat pada hari ini. Nabi Adam Ibrahim mengatakan, enggak bisa, aku sudah kekasih Allah.
tapi nggak punya otoritas untuk ngasih syafaat. Datanglah kamu kepada Musa. Maka kemudian apa itu? Karena Musa kalimullah, ada orang yang pernah diajak bicara oleh Allah. Karena ya Karim, isfa' lana fi yaumi hadza. Wahai orang yang pernah diajak bicara oleh Allah, berikanlah kami syafaat pada hari ini. Nabi Musa juga nggak bisa. Saya nggak bisa ngasih syafaat pada kalian. Saya cuma orang yang pernah diajak bicara oleh Allah. Mintalah kepada Ruhullah. Ruhullah itu masuknya bukan rohnya Allah, bukan, tapi orang yang rohnya ditiupkan langsung oleh Allah, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa juga diberikan syafaat, nggak bisa juga. Saya nggak bisa ngasih syafaat kepada kalian karena saya itu malu. Di dunia banyak orang nyembah saya. Maka kemudian mintalah kamu syafaat kepada Muhammad. Maka Nabi Muhammad SAW diteriaki orang, ya khatamal anbiya, ya sayyidal mursalin. Jadi kayak itulah ujian dari Muhammad SAW. Isfa' lana fi yaumi hadza, berikanlah kami syafaat pada hari. Nabi Muhammad mengatakan analaha. Jadi kalimat laha ini istilah ya, bukan bahasa. Jadi analaha, iya begitu. Maka Nabi Muhammad minta kepada Allah sujud. Jadi Nabi Muhammad minta agar orang itu misah. Ketika itu kan orang cuma kebagian kakinya, telapak kakinya itu saking padatnya orang. Bayangkan dari Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir semuanya didirikan oleh Allah, dikumpulkan dalam satu tempat. Kayak apa orang? Padahal sekarang itu orang itu kan 8,7 miliar sekarang ini. Jadi kemudian nanti jumlah orang berapa? Wallahu a'lam, nggak bisa ngitung, nggak bisa prediksi gitu. Seperti itu. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW dimintai syafaat, maka Nabi Muhammad akan ana. Iya. Maka manusia diberikan untuk misah dan Nabi Muhammad sujud kepada Allah. Sujud. Maka Allah mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, tus'al, kamu minta, akan aku ijabah. Nabi Muhammad minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kayak begitu Nabi Muhammad minta agar apa itu hisab amal disegerakan. Hisab amal disegerakan. Nah, maka manusia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 4 hal ini tadi. Pertama adalah umurnya dihabiskan untuk apa? Yang kedua, ilmunya digunakan untuk beramal apa? Yang ketiga, kemudian hartanya dicari dari mana dan kemudian akan dibelanjakan kemana? Yang keempat, jasadnya, sehatnya, hidupnya digunakan untuk apa? Wajasadihi lima ablah. Dan jasadnya dihabiskan untuk apa? Semuanya. Nah, disinilah kemudian kita kesusahan, Pak. Nah, maka bagian dari yang paling susah itu adalah berkaitan dengan harta, itu yang paling susah itu. Ya. Jadi sebanyak harta yang ada, maka kemudian akan dihisab semuanya dari mana didapat. Maka tiap sen, rupiah, ribu sampai dengan juta yang kita dapati semuanya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dapati dari hal yang baik, maka yang kedua bertanya, kita habiskan untuk apa? Nah, maka semua yang ada pada kita sekarang, yang pemberian dari Allah tadi atau pinjaman dari Allah itu semuanya ada hisabnya. Kira-kira siap enggak dapat hisab seperti itu? Siap enggak? Enggak siap kalau siap itu. Makanya kita hitung dari sekarang. Makanya kata siapa kaya itu enak? Jangan tanya Pak Ratimin, enak jadi orang kaya atau miskin? Pasti kaya. Udah. Nah, ini ya, makanya seperti itu susahnya. Nah, makanya hati-hati berkaitan dengan kita sekalian, bahwa setiap apapun yang ada pada kita sekalian, yang notabene adalah pinjaman Allah untuk kita sekalian, ini hati-hati, hisabnya akan panjang. Jadi kalau kemudian kita memahami hidup itu begini, Pak. Kita ini asalnya lahir ke bumi. Kita lahir ke dunia ini bawa apa? Enggak bawa apa. Nanti mati dikumpulkan kuburan bawa apa? Nah, ini jangan seperti orang lain, mati bawa rumah-rumahan, bawa catur, bawa mobil-mobilan, ada kurang kerjaan ya. Kita ya kayak itu, hidup itu aja. Antara kita nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa, ujungnya juga itu nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, nggak mampu apa-apa. Kalau kemudian yang mandiin kita iseng, diketok kepala, kita bisa balas. Nah, itu
itulah kenisbian kita seperti itu. Oleh karena itu, isinya apa yang harus kemudian kita kedepankan, bukan bangga terhadap apa yang ada pada kita sekalian, tapi kemudian menggunakan yang ada pada kita sekalian, yang pinjaman dari Allah itu untuk mencari ridha Allah yang lain. Ini baru benar. Oleh karena itu, alasan apa yang memberikan kita ujub bangga? Enggak ada. Makanya ini harus kita pahami dengan benar supaya kita tidak jatuh pada salah. Karena sekarang itu orang sombong macam-macam, Pak. Sombong dengan ilmunya ada, sombong dengan hartanya ada, sombong dengan jabatannya ada, banyak kayak gitu. Ada ya. Nah, ini pasti kemudian menjadi celaka. Oleh karena itu pokoknya dari satu, dimulai dari satu, yaitu kemudian jangan bangga terhadap apa yang ada kita sekalian. Karena apa? Semuanya pinjaman dari Allah. Kok bangga dengan sesuatu yang dipinjamkan oleh zat lain, oleh Allah? Ini apalagi kemudian kita sombong, maka jawabnya pasti kemudian tidak boleh. Nah seperti inilah, maka kemudian ujub yang kadang-kadang lazim terjadi pada manusia sehingga kita anggap wajar, ternyata itu hal yang nggak boleh dan harus kemudian kita hindari sama sekali. Seperti itu. Baik, saya putus dulu, mungkin ada masalah. Salam. Ya. Merasa bangga dengan dia kolbunya ya. Dia merasa melaksanakan dengan istiqomah orang tuanya dan menjalankan pendidikan anaknya dan kolbunya dia merasa bangga masuk ujub. Jadi begini, ini antara ujub dan syukur ini sebenarnya sebanding. Orang yang tidak termasuk ujub apabila ketika bisa ibadah dia bersyukur. Ketika bisa menjadi orang soleh dia bersyukur dengan kesolehannya. Ketika punya ilmu dia bersyukur dengan ilmunya. Ketika banyak harta dia syukur dengan hartanya itu. Nah ini boleh. Cuma antara syukur dan ujub ini beda-beda tipis. Nah ini ya, yang ini harus kemudian kita pahami betul. Jadi apapun yang ada pada kita sekarang yang dari Allah itu mestinya kemudian kita bersyukur. Alhamdulillah Allah mampukan saya untuk ibadah. Alhamdulillah Allah mampukan saya untuk pergi haji. Alhamdulillah Allah mampukan saya untuk senantiasa istiqomah salat berjamaah. Jangan dengan alhamdulillah saya diimamkan oleh Allah salat. Tangga saya itu nggak pernah jamaah. Nah, ini sudah ujub lagi. Alhamdulillah Allah ciptakan Allah jadikan saya pergi haji. Tangga saya itu lebih kaya dari saya. Itu nggak punya keinginan untuk pergi haji. Apalagi yang lain pelitnya naudzubillah min dzalik. Oh ini nama ngaruh ini ada jadi keliru. Oleh karena itu kalau kemudian kita bisa begini, alhamdulillah Allah menjadikan saya bisa begini. Titik, jangan dikasih buntut lagi. Kalau buntut menjadi masalah. Seperti itu. Jadi dalam hal apa saja ketika kemudian isinya kebanggaan diri, maka itu masuk kategori ujub. Jadi suatu nggak boleh. Karena apa? Harusnya orang ketika dilebihkan oleh Allah dengan apapun yang ada pada kita sekalian, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cuma bersyukur ini bukan sekedar alhamdulillah. Syukur orang dengan mengatakan alhamdulillah ini syukur awalan. Kenapa? Syukur sejatinya adalah ketika Allah merahmati kita dengan pemberiannya, kita gunakan rahmat Allah itu untuk mencari ridha Allah yang lain. Itu intinya syukur. Jadi kalau cuma kalimat alhamdulillah aja nggak tahu udah kita udah berapa ratus ribu kali. Alhamdulillah, ini alhamdulillah dok. Ketika Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Sungguh nanti di hari itu, hari kiamat, latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Allah akan tanyakan setiap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Kayak begitu. Dan jawab kita apa? Ini ya, inilah bagian yang paling sulit. Makanya dalam kehidupan bertasawuf, saya sering sampaikan kita tidak sekedar ibadah lahir toh, tapi kemudian kita ibadah plus merenungkan substansi ibadah. Jadi kalau fikih Allahu Akbar, isinya Allah Akbar dan niat, udah selesai itu fikih. Tapi kalau tasawuf nggak kayak itu, Allahu Akbar,
bahwa kemudian yang maha besar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kecil, apapun yang ada pada saya adalah kecil. Saya lemah, tidak punya kekuatan apa-apa. Ya Allah, yang maha kuat adalah Engkau. Ya Allah, aku beribadah kepada Engkau. Ya Allah, terserah Engkau masukkan surga atau terserah masukkan neraka, terserah Engkau ya Allah. Yang penting saya ibadah kepada Engkau. Ini tasawuf. Ini ya. Jadi dimensi inilah yang memang harus kemudian kita angkat sehingga ibadah yang kita lakukan melahirkan kesolehan. Bukan pada apa itu ibadah yang nilainya hanya formalistik. Sehingga boro-boro kita akan bangga, enggak bangga. Apa? Oh itu semuanya dari Allah kok. Apa yang kita banggakan dengan itu semuanya? Nah, masuk itu. Makanya di dalam ibadah itu ada beberapa hal yang harus diangkat. Ibadah itu harus didasari oleh tauhid yang benar. Dan ibadah yang kita lakukan dari sisi fikih atau syariat harus benar. Yang ketiga, dan ibadah itu harus bisa melahirkan kesolehan spiritual untuk kita sekalian. Ini masuk pada dunia tasawuf. Kalau kemudian ini tidak kita masukkan, maka ibadah itu yang ngambang aja. Ibadah kita tidak melahirkan apa-apa kecuali capek. Karena apa? Ibadah isinya suatu formal. Kalau orang Betawi mengatakan ini nasi yang perak. Ibadah yang perak, tak bulan. Enak mana? Perak dengan bulan. Enak bulan. Makanya kayak gitu. Oleh karena itu ada ulama Palembang namanya Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Ini menjadi guru di Masjidil Haram itu 14 tahun. Ilmu yang harus kita pahami itu tiga. Pertama tauhid, yang kedua adalah syariat, yang ketiga adalah tasawuf. Nah, kalau saya ditanya begini Pak Jinanang bingung juga, yang harus dulu yang mana? Untuk usia-usia kayak kita ini Pak yang sudah masuk injury time, harus mulai dari mana ya? Makanya saya berusaha kalau ngajar ibu-ibu kayak bapak ini masukkan 3 unsur ini. Jadi tasawufnya masuk, tauhidnya masuk, dan syariatnya masuk. Ada loh Pak, orang sekarang ini mengatakan Allah itu ada di atas, itu ada. Ada mengatakan Allah duduk di atas kursi. Nah, pertanyaan kalau sekarang Allah di atas kursi, kursinya segede apa? Duduk di atas arsy, ya semua arsy diciptakan oleh Allah. Allah ada di mana? Ini, makanya tauhid menjadi penting betul. Nah, makanya kalau saya ngajar agak sulit, mulai dari mana? Maka saya kombinasi antara tauhid, kemudian syariat dengan tasawuf. Ya syukur-syukur kena. Kalau nggak kena, salah satunya bisa kena. Gitu Pak Saidi ya. Ini susahnya dari guru itu kayak begini Pak. Susah banget. Tapi ya nggak bikin susah kan. Ini aja bikin susah sendiri. Baik, ada yang lain? Cukup ya? Cukup ini saja. Saya ngajar sampai bulan apa ini? Ini sudah Januari. Oh, cepat ya. Jadi kalau ngaji terakhir itu biasanya motong kambing sama makan kebuli. Ya setujuin terserah Pak Jinanang aja memang. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.